potong bebek angsa, angsa dikuali, gagal ngurus bangsa, minta 3 kali, bohong ke sana, bohong ke sini, la 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 la. Tapi tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, jabatan 3 periode ataupun penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dapat dilaksanakan. Ini kan baru wacana. Wacana itu akan berhenti di wacana. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak, yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini, kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki. Bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Lalu mengapa kita kemudian masih meributkan soal itu? Ini kan sia-sia. Sudahlah, cukuplah. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa harus dibahas? Karena kalau kita nggak bahas, maka ketidakadilan akan terus merajalela di negeri ini. Terungkap, mahasiswa yang temui Wiranto bahas Migor dan Jokowi 3 periode ternyata BEM Nusantara palsu. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara menyebut orang-orang yang melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto adalah bukan bagian dari barisannya. Organisasi itu mengklarifikasi terkait sikap kepada pemerintah dan aksi mahasiswa pada 11 April yang akan datang. Melalui akun Instagram @bemnusantara.id, BEM Nusantara bahkan menyebut orang-orang yang bertemu Wiranto tersebut sebagai pandir. Jadi guys, yang kemarin ketemu Pak Wiranto itu pasukan pandir yang klaim-klaim BEM Nus aja, tulis akun tersebut. Adapun Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah, menyadari pihaknya banyak dikecam karena pertemuan tersebut. Kalau yang audiensi kemarin itu di luar sepengetahuan kita juga kaget terkait itu, bahkan itu mencederai gerakan mahasiswa juga, ungkap Ridho. Nah, dari konferensi pers itu kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Jadi kita juga menghimbau kepada teman-teman di daerah untuk kemudian bergerak. Kenapa ini kemudian harus menjadi satu gerakan nasional yang harus kita gaungkan bersama? Karena ini adalah tindakan atau wacana yang inkonstitusional. Jadi kalau kita bicara tentang konstitusi sendiri itu hadir untuk membatasi kekuasaan yang seharusnya tidak boleh dielak oleh dalih apapun. Ada dalih bahwa rakyat masih percaya kepada Pak Jokowi dengan big data yang disampaikan oleh Pak Luhut. Maka koalisi masyarakat sipil pun sekarang sedang membuat petisi untuk Pak Luhut berani membuka big data tersebut. Nah, selain itu kami dari mahasiswa juga berani membuktikan bahwa big data itu tidak benar adanya dan kami buktikan di jalan. Kami punya data mahasiswa yang mendukung dan menolak penundaan pemilu. Kita melihat juga kalau misalnya ada penundaan pemilu di sini, kita melihat ada potensi absolute power dari pemerintah. Jadi saat ada absolute power dari pemerintah, tentu pemerintah tersebut pasti korup. Nah, inilah yang akan dan harus kita hindari. Jadi kita harus patuh dan taat terhadap konstitusi, juga menghindari absolute power yang dimiliki oleh pemerintah. Kita perlu ingat kawan-kawan semua bahwa di tahun 2020 juga dilaksanakan pilkada serentak, yang dimana di situ ada 2 keluarga dari Pak Joko Widodo yang berkontestasi dalam pilkada serentak. Nah, apa jangan-jangan wacana-wacana tentang pemilu, tentang pilkada ini mengikuti wacana-wacana istana, mengikuti wacana-wacana pemerintah. Saat kita bicara pemerintah saat ini, kawan-kawan semua, maka kita bisa bilang bahwa pemerintah ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Yang mengendalikan adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan yang juga adalah oligarki.
Yang lebih membahayakan sekarang menurut saya adalah ketika kekritisan itu dianggap bukti tidak cinta negeri. Siapa profesi yang melaporkan? Yang melaporkan 68% adalah orang yang memiliki kekuasaan. Kalau kalian pikir kalian nggak akan kena, coba pikir lagi. Dari ibu rumah tangga, konsumen, buruh, jurnalis, aktivis, akademisi, seniman, sastrawan, semua bergiliran jadi korban undang-undang ITE. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa harus dibahas? Karena kalau kita nggak bahas, maka ketidakadilan akan terus merajalela di negeri ini. Pertanyaannya, itu yang buat baliho dukung presiden 3 periode pilihan rakyat atau ketua-ketua parpol yang mengusungkan 3 periode atau menteri-menteri yang mengusungkan 3 periode atau kepala-kepala desa yang baru deklarasi kemarin dukung presiden 3 periode, gak mau urunan gitu bantu presiden mengurangi utang negara daripada uangnya dihambur-hamburkan ke sana kemari untuk biaya konsolidasi dalam rangka mengkhianati konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998. Mending uangnya dipakai urunan buat bantu bayar utang negara aja. Supporter yang baik itu kalau misalkan pemimpinnya kesusahan dibantu, jangan hanya membantu mempertahankan kekuasaan saja. Kan kelihatan banget gila kekuasaannya. Para pejabat kita saat ini sudah krisis moral. Mereka lebih mementingkan perut mereka sendiri daripada kepentingan orang banyak. Jadi ini akan berdampak kepada ekonomi yang kelas menengah ke bawah. Regulasi-regulasi yang ada sangat mencekik rakyat. Dari mulai minyak goreng yang langka sampai BBM yang naik 50%. Dan ditambah lagi dengan isu presiden 3 periode. Jadi teman-teman mahasiswa kita di luar sana sudah melakukan aksi, sudah melakukan demonstrasi, penolakan 3 periode dan juga regulasi-regulasi yang mencekik rakyatnya sendiri. Jadi teman-teman yang belum pernah aksi ataupun yang sudah pernah aksi, jangan sampai Anda lewatkan 11 April 2022 untuk melakukan aksi besar-besaran di kota Anda. Bagi Anda mahasiswa apatis, mohon sekiranya Anda ikut andil dalam 11 April 2022 ini karena ini akan menentu masa depan Indonesia. Mari warnai jalan dengan alma mater kebanggaan Anda. Bravo, salam mahasiswa.